Langkah pertama, kita install Mikrotik ke mesin, new, isikan nama terserah kalian. Lalu pilih ISO-nya di outer. Di sini saya menggunakan Mikrotik versi 6 dan ubah outer menjadi 64 bit. Atau RAM bebas, tapi di sini saya menggunakan 1 GB. Next, finish. Masuk ke settingan, ke sistem, matikan floppy, ke network 1 bikin bridge adapter, allow all, adapter 2, host only, ini allow all. Oke. Start. Kita tunggu proses sampai masuk. Klik A, I, and Y pada keyboard kalian. Tunggu sampai proses ini selesai. Sebelum enter, kita hapus file ISO pada storage VirtualBox tadi. Oke, enter. Masukkan admin dan password, kosongkan, klik enter, and langsung masuk ke Winbox. Pilih IP 00, connect. Oke. Ubah identity router agar memudahkan mencari. IP address DHCP client, tambahkan DHCP client, klik tanda plus, lalu ke ether 2, isikan IP address sesuai yang kalian inginkan, lalu apply. Oke. Selanjutnya kita setting DHCP server, DHCP setup, pilih ke ether 2, next. Oke. Selanjutnya kita akan setting firewall NAT agar dapat internet. NAT, klik plus, change src NAT, out interface, ether 1, action masquerade, apply. Oke. Lalu kita ke new terminal, kita cek apakah sudah tersambung ke internet. Oke, ternyata sudah tersambung ke internet. Selanjutnya kita setting hotspot login. Klik hotspot setup, pilih ke ether 2, next, terus sampai ke DNS name, isikan terserah kalian. Next, isi password terserah, next. Oke. Lalu masuk ke VirtualBox untuk membuka Windows 7 client. Tunggu sampai proses ini selesai.
Ini disilang saja, masuk ke command prompt, ketikkan ipconfig untuk mengecek IP Windows client kita. Oke, ternyata sudah benar. Lalu kita cek ping Google. Di sini belum bisa karena belum terkonekkan hotspot yang dibuat tadi. Masuk ke Chrome. Ketikkan DNS name yang dibuat pada Winbox tadi. Oke, hotspot berhasil. Masukkan username admin dan password yang dibuat tadi. Klik OK. Oke, hotspot login sudah berhasil. Kita ping Google lagi untuk memastikan apakah sudah terkoneksi internet atau belum. Oke, ternyata sudah terkoneksi internet. Lanjut. Kita akan konfigurasi Micmon. Pertama, NTP client, primary NTP server. Kita cari pada Chrome, pencariannya NTP Indonesia. Kopikan NTP ini pada Winbox yang tadi, pakai yang 0 sama yang 1 aja. Selanjutnya apply. Oke, lanjut kita buat user. Pada menu sistem users, klik tanda plus, nama terserah, dan isi password juga terserah. Apply. Oke, kita masuk pada Windows client lagi untuk melanjutkan konfigurasi Micmon. Pada folder download, cari Micmon server, klik run, tunggu hingga dapat IP seperti yang di video. Lalu open Micmon, tunggu, masukkan username Micmon dan passwordnya 1234. Klik login, klik add router, isikan session name terserah, IP mikrotik, IP yang ada di atas pencarian web Micmon ini. Username disamakan saja sama router tadi yang di Winbox. Password yang dibuat tadi juga. Hotspot name isikan DNS name yang dibuat tadi. DNS name juga sama. Traffic interface tambah menjadi 2 dan live report enable. Klik save, lalu connect. Oke, Micmon sudah terkonekkan dengan hotspot login kita. Kita lanjut untuk settingan berikutnya. Di sini akan men-setting bandwidth management simple QUI. Yang pertama, kita akan tes speed untuk mengetahui bandwidth kita sebelum disetting. Klik mulai. Tunggu sampai proses ini selesai. Di sini mendapatkan unduh 9 Mbps dan unggah 1 hampir 2. Kita ke menu QUI, simple QUI, klik plus, pilih ke Ether 2 mark limit. Di sini isi 1 dan download isi 5.
jangan lupa dikasih M besar di belakangnya. Apply, oke. Pindahkan GUI di atas HS Prof seperti yang di video. Kembali ke Windows Client, kita cek ping lagi test speed. Ternyata ping sudah di bawah yang kita setting pada bandwidth management tadi, maka ini berhasil. Lanjut, kita menyeting 7 layer protocol, IP, firewall, 7 layer protocol, klik plus. Lalu sini akan memblok solo post. Ketikkan di regexp panah atas titik plus kurung buka, isikan web yang akan diblokir, kurung tutup, titik, bintang atas, $. Apply, oke. Ke menu filter rules, klik plus, change DST port, dan protokol kita isi 6 TCP. Dan DST port kita isikan 80,433. In interface ke Ether 2. Selanjutnya kita ke menu advance, 7 layer, pilih yang di blok tadi, action kita pilih drop, apply, oke. Selanjutnya kita akan cek web yang diblokir tadi pada Windows Client kita. Ketikkan website yang diblokir tadi pada pencarian Chrome kalian. Ya, jika begini maka sudah berhasil. Kita buktikan dengan mengecek website lain. Contoh di sini menggunakan .com. Dan ternyata kita membuka .com berhasil, maka untuk settingan 7 layer ini sudah berhasil. Oke, sekian. Terima kasih.